Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ucapkan tahmid setiap kita menghadapi apapun, menghadapi peristiwa apapun, menghadapi keadaan apapun. Karena kita harus menyadari bahwa apapun yang terjadi itu harus kita persepsi pertama secara positif, bahwa ini adalah bagian dari kenikmatan Allah yang harus kita syukuri. Jangan pernah kita mempersepsi sesuatu dengan prinsip suudzon atau berprasangka buruk, karena tidak pernah Allah itu menjadikan sesuatu yang buruk kepada manusia. Semua takdir Allah itu dimaksudkan oleh Allah sebagai sebuah kebaikan untuk hambanya. Ini persepsi yang kita bangun. Bahkan ketika ada peristiwa-peristiwa yang disebut sebagai azab Allah pada para manusia, itu adalah bagian dari cara Allah mengingatkan para manusia agar bisa belajar dari peristiwa itu, seperti peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Ketika Adam itu tergoda oleh iblis bersama Hawa dan kemudian turun dari surga, itu adalah sesuatu yang bisa kita pelajari, karena peristiwa itu merupakan peristiwa yang bisa terjadi pada semua orang. Ketika setan itu menggoda manusia dan manusia tergoda, maka sangat mungkin ketergodaan manusia itu mengakibatkan manusia itu melanggar aturan Allah. Jadi peristiwa Adam dan Hawa yang tergoda oleh iblis itu adalah sebuah peristiwa yang mengandung ibrah yang luar biasa. Kita anak manusia, anak keturunan Adam pun bisa menjadi orang yang tergoda oleh setan dengan bujuk rayunya yang luar biasa. Peristiwa-peristiwa yang menimpa di zaman para rasul berupa bencana, musibah apapun yang terjadi pada umat manusia, itu pelajaran yang berharga untuk manusia. Jangan pernah kita mengulangi sesuatu yang mengakibatkan terjadinya peristiwa-peristiwa seperti yang pernah terjadi pada masa lalu. Ketika kaum Lut mendapatkan azab dari Allah, ketika musibah banjir terjadi di masa kerasulan Nabi Nuh alaihissalam, ketika Fir'aun mendapatkan azab dari Allah dengan ditenggelamkannya Fir'aun dan tentaranya di laut, dan banyak peristiwa-peristiwa lain yang bisa kita jadikan sebagai ibrah untuk membuat diri kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan substansi yang sama, meskipun bentuknya bisa berbeda. Demikian juga peristiwa-peristiwa yang terjadi pada orang-orang soleh yang mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, dan dengan sikap syukurnya para manusia itu mendapatkan anugerah yang lebih daripada apa yang mereka harapkan. Dan termasuk kesabaran para rasul ketika menghadapi umatnya. Kesabaran para rasul ketika menghadapi segala macam ujian yang datang dari Allah. Saya pernah bercerita tentang kesabaran Nabi Yusuf ketika menerima perlakuan yang tidak baik dari para saudaranya. Kesabaran Nabi Nuh ketika membuat kapal dan diejek, dihina, dilecehkan oleh banyak orang. Peristiwa Nabi Lut yang mendapatkan perlakuan dan sikap yang tidak bersahabat dari istrinya. Dan termasuk kesabaran Nabi Ayub alaihissalam ketika mendapatkan musibah sakit yang bertahun-tahun, yang diceritakan di dalam kitab tafsir
musibah itu terjadi lebih dari 10 tahun, bahkan ada yang menceritakan kurang lebih 18 tahun berpenyakit yang penyakitnya itu dinyatakan oleh para tabib pada waktu itu merupakan penyakit yang tidak bisa diobati. Apa upaya Nabi Ayub? Ada upaya spiritual yang dilakukan setelah upaya-upaya yang upaya-upaya bersifat jasmaninya, ikhtiar-ikhtiar yang pada umumnya dilakukan oleh manusia itu tidak lagi memberikan solusi terhadap musibah yang diterimanya. Ujian kehidupan yang berupa sakit itu diterimanya. Dia hanya bermohon kepada Allah agar lisannya tetap bisa berucap sesuatu untuk berdoa dan hatinya tetap bersih untuk menjadikan dirinya tetap ingat kepada Allah, dan pada akhirnya Allah memberikan kesembuhan dengan mukjizat yang datang dari Allah untuk Nabi Ayub alaihissalam. Dan ini ibrah yang luar biasa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, salah satu kelemahan kita sampai saat ini itu adalah literasi. Kita ini seringkali tidak banyak tahu tentang sesuatu yang seharusnya kita ketahui, tidak memahami sesuatu yang seharusnya kita pahami, dan tidak bisa bersikap dengan sikap yang seharusnya kita sikapi, dan bahkan kita seringkali melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya kita lakukan karena ada literasi yang tidak memadai. Saya sering ditanya, apa sih yang disebut literasi itu, Pak? Ya, literasi itu berasal dari bahasa Inggris, literacy. Literasi itu singkatnya adalah kemampuan seorang dalam mengolah, di dalam memahami informasi pada saat kita melakukan proses pembacaan dan juga penulisan terhadap sesuatu. Dan seringkali kita memahami proses membaca itu hanya membaca tulisan yang ada di kertas. Pada pembacaan terhadap fakta kemanusiaan, fakta sosial, dan kenyataan-kenyataan hidup kita di seputar kita itu adalah proses pembacaan yang tidak lebih mudah daripada sekedar kita memahami sesuatu yang bisa kita baca dari tulisan-tulisan yang ada di dalam buku-buku atau tulisan yang ada di dalam kertas-kertas yang bisa kita baca. Kemudian ketika kita itu bicara tentang bagaimana kita melanjutkan proses pembacaan itu dengan mengatakan apa yang kita baca, menyatakan kembali apa yang pernah kita pahami, dan bahkan menuliskannya dengan penulisan yang tepat, itu adalah sebuah proses literasi. Banyak orang yang tidak punya kemampuan lisan untuk menyatakan sesuatu yang pernah dia pahami, sehingga apa yang dikatakan itu tidak tepat. Demikian juga ada orang yang tidak punya kemampuan untuk menuliskan sesuatu yang dia pahami setelah dia melakukan proses pembacaan yang banyak, sehingga apa yang dia tulis itu bukanlah sesuatu yang tepat untuk dia tulis. Bukan soal benar tidak benar, tetapi tepat tidak tepat itu seringkali dikatakan sebagai sesuatu yang tidak bijak untuk dikatakannya kembali setelah mereka itu membaca sesuatu yang dia baca, sehingga ketika dia mengatakan kembali dalam bentuk lisan dan tulisan, ternyata tulisannya itu justru menumbuhkan sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan bermudarat. Nah, dalam perkembangannya literasi itu selalu berevolusi sesuai dengan tantangan zaman. Jadi kalau dulu definisi literasi itu adalah kemampuan membaca dan menulis, saat ini literasi sudah mulai digunakan dalam arti yang lebih luas dan sudah merambah pada praktek kultural yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang sangat beragam dalam praktek kehidupan manusia. Ada persoalan kemanusiaan yang luas yang harus kita pahami, ada persoalan sosial yang sangat kompleks yang harus kita pahami, dan bahkan kemudian harus melahirkan tindakan-tindakan yang tepat untuk diri setiap orang ketika sudah melakukan proses pembacaan sesuatu yang terkait dengan fenomena-fenomena sosial kemanusiaan. Para jamaah yang dirahmati Allah, termasuk di dalamnya yang saat ini saya coba untuk saya katakan bahwa ada proses literasi yang kurang tepat dan kurang memadai ketika orang memahami konsep sabar. Saya sering bertanya kepada para mahasiswa saya, sabar itu apa sih? Dikatakan di dalam beberapa literatur yang saya baca, kesabaran itu merupakan salah satu ciri mendasar orang yang bertakwa pada Allah. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa kesabaran itu merupakan setengah keimanan.
Seperti yang dulu pernah saya nyatakan, sebuah literatur yang saya baca, itu kitab Syu'abul Iman, yang ditulis oleh Imam Al-Bayhaqi. Dinyatakan oleh Imam Al-Bayhaqi pada suatu saat Rasulullah itu pernah bersabda, Al-imanu nisfani, iman itu ada dalam dua perkara, nisfun bisyukri wa nisfun fis sabri. Satu bagian ada dalam sikap syukur dan satu bagian ada dalam sikap sabar. Saya selalu mengatakan begini, sabar itu memiliki kaitan yang tidak mungkin dipisahkan dari keimanan. Kaitan antara sabar dengan iman itu seperti kepala dengan jasadnya, kepala dengan tubuhnya. Tidak ada keimanan yang tidak disertai kesabaran, sebagaimana juga tidak ada jasad yang tidak memiliki kepala. Namun, sekali lagi saya katakan, kesabaran itu bukan semata-mata memiliki pengertian yang dalam bahasa Jawa disebut nerimo. Sehingga tersirat bahwa orang yang sabar itu adalah orang yang tidak punya kemampuan dan identik dengan ketertindasan, ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu, dan bahkan berdiam diri untuk tidak berbuat sesuatu ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak seharusnya dia dapatkan. Padahal kalau kita mau menelusuri dalam literatur yang bisa kita baca, sabar itu sesungguhnya memiliki dimensi yang lebih pada pengalaman nafsu yang terdapat di dalam jiwa manusia. Luar biasa pengertian sabar itu, dan sabar itu kemudian melahirkan perilaku-perilaku yang pada saatnya akan bisa memberikan solusi terhadap setiap permasalahan yang dihadapi oleh setiap orang. Para jamaah pernah mungkin membaca atau mendengar, di dalam berjihad kita perlu bersabar, dan sabar di dalam jihad itu diimplementasikan dengan melawan hawa nafsu misalnya, yang menginginkan agar dirinya duduk dengan santai dan tenang di rumah. Justru ketika ia berdiam diri, itulah sesungguhnya ia belum dapat bersabar, belum mampu bersabar untuk melawan tantangan kehidupan dan memenuhi panggilan-panggilan yang datang dari Allah. Kita ini punya lawan yang luar biasa, melawan godaan setan. Itu harus bersabar. Kalau kita tidak bersabar, kita sering kalah. Melawan keinginan hawa nafsu itu tidak luar biasa, tidak menjadi sesuatu yang luar biasa kalau kita tidak paham. Tapi begitu kita memahami bagaimana hawa nafsu kita itu mengarahkan diri kita untuk berbuat semau kita, itu adalah sebuah perlawanan yang luar biasa, dan itu harus kita lakukan. Sehingga kemarin saya sengaja mengajar ada pelajaran akhlak pada mata kuliah akhlak, itu saya beri judul manajemen syahwat. Manusia itu punya syahwat, syahwat apapun, termasuk syahwat politik, syahwat seksual, dan syahwat yang lain, dan syahwat itu harus kita kendalikan. Dan itu bentuk jihad yang luar biasa, bentuk jihad yang tidak main-main, bentuk jihad yang sangat berat, tetapi itu harus kita lakukan. Banyak orang yang terkalahkan oleh keinginan-keinginannya, sehingga dia menjadi orang yang justru dikendalikan oleh keinginannya dan tidak bisa mengendalikan keinginannya. Itulah orang bisa terjebak pada kemauan hawa nafsu untuk melakukan apapun yang dilakukan, termasuk di dalamnya fenomena korupsi. Itu adalah bagian kekalahan umat manusia ketika melawan hawa nafsunya, sehingga dia dikatakan orang yang tidak sabar. Orang yang korupsi itu orang yang tidak sabar. Bahkan saya katakan orang yang dengan sengaja berbohong itu adalah orang yang tidak sabar. Orang yang sering manipulasi berita itu adalah orang yang tidak sabar. Dan bahkan para buzzer yang sengaja berbuat sesuatu yang tidak benar untuk melakukan tindakan sesuai dengan para pemesannya, itu adalah orang-orang yang tidak sabar. Karena apa? Dia justru dikendalikan oleh hawa nafsunya untuk melakukan sesuatu dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dirinya, karena dia ingin mendapatkan sesuatu dengan tindakan-tindakannya sebagai seorang buzzer. Saya selalu mengatakan begitu. Seorang demonstran yang berdemonstrasi itu bisa tidak bersabar, sehingga dia bisa memancing kemarahan para polisi, sehingga polisi pun bisa tidak sabar kemudian melakukan tindakan represif terhadap para demonstran. Itu sama-sama ada tidak sabar. Yang satu memprovokasi, yang satu terprovokasi. Tindakan memprovokasi itu adalah tindakan yang menunjukkan bahwa dia tidak sabar, dan ketika kita terprovokasi itu menjadi bukti bahwa kita tidak sabar dengan provokasi yang dilakukan oleh orang. Ada indahnya, andai kata para demonstran itu sabar, para tentara itu bersabar, para polisi itu bersabar, dan pemerintah itu bersabar untuk menghadapi demonstrasi yang dilakukan oleh siapapun dengan cara apapun.
Sedang demonstrasi bersahabat, dia demonstrasi dengan santun, dengan tenang, dan karena proses literasi yang baik, dia bisa mengucapkan kata-kata yang indah, kata-kata yang bagus, kata-kata yang tidak menyakiti hati orang. Dan bahkan ketika dia menulis pun, menulisnya itu dengan tulisan yang baik, dengan cara yang baik, dan tulisannya itu ketika dibaca menjadi sesuatu yang indah dan memotivasi orang untuk berbuat sesuatu yang lebih baik, membuat orang itu tidak tersinggung dengan apa yang dikritikkan di dalam tulisan orang itu, dan kemudian dia sadar bahwa dia itu perlu berbenah diri karena tulisan-tulisan itu. Dan bahkan banyak tulisan yang menginspirasi banyak orang. Saya sering kali terinspirasi oleh tulisan-tulisan pendek dari orang-orang yang punya kemampuan untuk menulis. Banyak orang yang menulis tulisan-tulisan yang ringan, tulisan pendek itu, yang menginspirasi banyak hal dalam diri saya. Dulu saya adalah pembaca tetap tulisan Zaim Ukhrawi di dalam kolom yang disebut Resonansi di Harian Republika. Sekarang beliau tidak menulis lagi di kolom itu. Saya seringkali juga membaca tulisan-tulisan yang lain. Tulisan Pak Syafi'i Ma'arif, tulisan Pak Amin Rais, tulisan Nurholis Majid, dan ada tulisan yang tidak pernah saya lewatkan, itu tulisan Pak Kunto Wijoyo. Saya banyak membaca tulisannya, termasuk buku-buku yang saya miliki dan saya baca, dan itu ya banyak menginspirasi saya untuk kemudian mengakibatkan saya itu punya kesabaran sedikit kesabaran untuk menuliskan kembali apa yang beliau tulis. Dan kemudian saya juga sering kali mencermati apa yang dinyatakan oleh Pak R. Fakhruddin, dan saya berusaha untuk mengatakan kembali apa yang beliau katakan dengan kemampuan saya yang lama-kelamaan saya rasakan apa yang dikatakan oleh Pak R. Fakhruddin itu sesuatu yang luar biasa, dan bahkan kemudian bisa saya katakan kembali dengan kemasan yang berbeda. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sabar itu memiliki dimensi untuk mengubah sesuatu yang seringkali dikatakan orang bisa mengubah sebuah kondisi baik yang bersifat pribadi maupun sosial menuju perbaikan akan lebih baik dan baik lagi. Bahkan seseorang itu dapat dikatakan sebagai seorang yang sabar atau tidak sabar dari perilakunya. Ketika dia menerima kondisi buruk, apakah dia bisa menerimanya dengan tenang, dengan nyaman? Tetapi tidak sekedar pasrah dan begitu saja menyerah, tapi dia bersikap proaktif untuk bisa mengubah kondisi buruknya itu menjadi kondisi yang baik. Dan kalau di dalam Al-Quran selalu dinyatakan innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Ini bukan ungkapan yang main-main, ini ungkapan yang luar biasa, dan saya katakan ini adalah sesuatu yang terkait dengan rangkaian kalimat-kalimat sebelumnya yang harus kita pahami dengan baik dan benar. Jadi kata-kata innallaha ma'as-sabirin, coba kita baca dengan seksama apa yang dinyatakan oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran yang kemudian diakhiri dengan kalimat innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin itu apakah sebegitu rupa bisa kita lepaskan dari kalimat sebelumnya? Saya yakin tidak. Jadi kata-kata innallaha ma'as-sabirin di dalam firman Allah, misalnya ketika kita membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, kemudian diakhiri innallaha ma'as-sabirin. Kemudian ketika kita membaca ayat kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah Allahu ma'as-sabirin. Jadi orang yang beriman itu dipanggil Allah untuk meminta tolong, meminta bantuan, minta pertolongan dengan Allah dengan sabar dan salat. Tetapi semua itu memang terkait dengan kesabaran orang, dan Allah mencintai sabar. Ketika kelompok yang kecil itu mengalahkan kelompok yang besar, itu bisa terjadi karena ada kesabaran. Kemudian ada kata-kata lagi, wa atiullah wa rasulah wa la tanaza'u wa tafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Ada kata-kata lagi dikatakan dalam bahasa yang lain, al-an khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa
Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'ataini wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini biidznillah wallahu ma'as-sabirin. Jadi yang jumlahnya sedikit itu tidak harus kalah. Kalau mereka sabar, insya Allah akan bisa mengalahkan yang lebih besar. 1000 bisa mengalahkan 2000. 100 bisa mengalahkan 200. Dan itu adalah pernyataan Allah yang harus kita pahami, bahwa Allah itu benar-benar memberikan jaminan kalau kita bersabar. Ada sesuatu yang tidak mungkin kita kalahkan, bisa kita kalahkan. Ada sesuatu yang tidak mungkin kita capai, itu bisa kita capai. Ada sesuatu yang tidak mungkin kita raih dengan perhitungan akal kita, itu bisa kita raih. Karena ada energi yang luar biasa dalam kesabaran itu, yang kemudian melahirkan kekuatan luar biasa untuk meraih sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu yang semula kita perhitungkan tidak akan bisa kita dapatkan. Nabi Ayub itu punya kesabaran yang luar biasa, sehingga dia sembuh dari penyakitnya karena izin Allah. Bahkan kalau kita belajar sirah Nabi Muhammad SAW itu punya kesabaran yang luar biasa, sehingga dia bisa mengubah sebuah keadaan yang buruk pada masa itu, yang disebut dengan keadaan jahiliyah, menjadi keadaan yang terang benderang untuk keluar dari jahiliyahnya orang-orang Arab pada waktu itu. Keadaan jahiliyah itu tidak harus terkait dengan kebodohan dalam arti keilmuan, tetapi juga terkait dengan akhlak. Bagaimana akhlak manusia pada waktu itu sangat buruk, sehingga Rasulullah mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Untuk mengubah keadaan masyarakat yang berakhlak buruk menjadi masyarakat yang berakhlak baik, itu perlu kesabaran yang luar biasa. Termasuk ketika kita mau mengubah akhlak yang buruk pada diri kita untuk menjadi akhlak yang baik, itu perlu kesabaran yang luar biasa. Saya pernah cerita bahwa dulu saya pernah sakit, dan dengan kesabaran yang luar biasa Allah memberikan pertolongan kepada saya, dan kemudian saya sembuh. Tadi malam saya berjumpa dengan seorang ustadz muda, Ustadz Romsi namanya, orang dari Indragiri, Riau. Itu dia cerita dari kesabaran yang dia miliki. Dia dari seorang pemain band, ya, anak band, itu kemudian menjadi ustadz setelah berproses untuk menjadi orang yang luar biasa, berproses untuk belajar di pesantren, dan kemudian lahirlah dia menjadi manusia baru untuk kemudian menjadi seorang ustadz yang sampai saat ini dia katakan sudah menulis 10 buku yang dia tulis dengan serius. Pada usianya masih muda, usia 30-an lah. Pada usia 30-an dia bisa berhasil menulis 10 buku, dan sudah kemana-mana dia, sudah mendunia berkali-kali ke mancanegara untuk berceramah dan memberikan motivasi dan menginspirasi banyak orang. Saya seringkali belajar dari tulisan-tulisan Salim Afillah, ya, dai muda itu, mubarik muda yang banyak menginspirasi diri saya. Dari segi usia dia jauh dari saya, tetapi dia guru saya dalam banyak hal. Dan di YouTube saya seringkali belajar pada Ustadz Adi Hidayat, Ustadz muda yang sangat energik, dan kemudian tidak hanya itu, ilmunya luar biasa, kemampuannya di dalam menyampaikan sesuatu yang dia pahami luar biasa. Ada proses literasi yang luar biasa yang melahirkan kemampuan dia yang luar biasa untuk menarasikan sesuatu yang dia pahami untuk dikatakan kembali kepada semua jamaahnya dengan sangat bagus. Jadi sekali lagi, sabar itu memang harus kita miliki dalam hal apapun. Dalam beribadah, kita harus bersabar. Kita harus bisa mengatakan iya untuk beribadah. Bangkitkan diri kita untuk bisa beribadah. Di pagi hari, ayo kita bangun dari tempat tidur. Kita ambil air wudhu. Kita berjalan ke masjid untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan tepat waktu. Sehingga kalau orang mengatakan sabar itu adalah tindakan yang pasif, itu tidak tepat. Sabar itu tidak tepat jika hanya diartikan sebagai sebuah sikap pasif. Karena sabar itu memiliki nilai keseimbangan antara sikap aktif dan pasif yang melahirkan sikap yang tepat ketika harus menghadapi situasi apapun, dalam kondisi apapun, orang itu akan bisa bersikap bijak. Kapan dia bicara, kapan dia diam. Dan kapan dia bicara pelan, dan kapan dia bicara keras, bicara tegas, bicara apa adanya. Bicara dengan tepat itu tidak harus dikatakan sebagai berbicara dengan lembut,
Karena apa? Ketegasan itu seringkali juga dikatakan sebagai ketegasan yang tidak harus dikatakan sebagai sebuah perkataan yang keras. Ada kelembutan sekaligus ketegasan. Saya masih ingat betul ketika saya ditanya oleh orang, Pak, mungkin nggak kita bersikap tegas tapi tetap lembut? Mungkin. Contohnya apa? Saya pernah diajak oleh orang untuk melakukan sesuatu. Saya katakan, saya mohon maaf ya, hari ini saya tidak bisa pergi bersama Anda, mungkin lain kali ketika saya punya kesempatan. Saya mohon maaf. Saya tegas saja. Karena apa? Saya tahu bahwa mereka mengajak saya dengan ajakan yang penuh dengan antusiasme, dan mungkin mereka akan kecewa ketika saya menolak dengan tegas, dalam arti kasar. Ketika saya katakan tidak mau, orang akan mengatakan wah kurang ajar, misalnya. Sehingga kata-kata kotor itu bisa keluar dari mulut mereka. Tapi saya sambut dengan lembut. Terima kasih, untuk saat ini saya belum bisa, insya Allah lain kali. Itu penolakan halus saya, tetapi saya tegas. Sehingga dalam bahasa saya sehari-hari, saya mengatakan kepada siapapun, saya selalu mengatakan kepada siapapun, bersabarlah dengan sebenar-benarnya, karena sesungguhnya Allah selalu beserta orang yang bersabar. Ingat, jangan pernah kecewa ketika kita belum bisa meraih apapun yang kita inginkan, karena Allah yang paling tahu apa yang terbaik bagi diri kita. Kapan dan dimanapun Allah itu harus memberikan pada diri kita. Apapun yang kehendaki Allah bagi diri kita, apapun keadaan Allah bagi diri kita, itulah yang harus kita persahabati sebagai sebuah takdir yang baik untuk kita. Allah akan selalu memberikan yang terbaik pada diri kita, dan pada saatnya kita harus tahu bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itu harus kita syukuri, untuk kemudian kita jadikan sebagai alas berbuat sesuatu, dan pada akhirnya insya Allah dengan berbuat sesuatu dengan apa yang telah dianugerahkan Allah, kita akan mendapatkan banyak hal, karena Allah meridhoi apa yang kita lakukan dengan sikap syukur kita. Itulah bentuk kesabaran. Jadi endingnya para jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita itu berbicara sabar, mari kita coba untuk kita pahami apa makna sabar itu dengan proses literasi yang terbaik. Pahami, kita mengerti, dan kita coba untuk kita bersikap dengan tepat dengan sabar itu, sehingga apapun yang kita katakan dan kita perbuat menjadi sesuatu yang memberi makna untuk siapapun, dimanapun dan apapun, dan selalu kita menjadi orang yang memberi manfaat kepada siapapun, dimana dan apapun, karena kesabaran kita, dan kita tidak pernah terpuruk dengan apa yang terjadi, termasuk ketika dalam suasana pandemi ini. Saya katakan, yang namanya virus itu akan selalu ada dimanapun dan apapun. Nama virus itu kan cuma sesuatu yang disebutkan oleh manusia. COVID-19 itu kan sebutan manusia. Nanti pada akhirnya mungkin akan ada COVID yang lain, COVID-19, ada COVID-20, COVID-21, dan selanjutnya. Karena virus itu ada di mana-mana, virus apapun. Dan kita nggak usah takut dengan virus itu, karena itu bagian dari cara Allah untuk mengingatkan diri kita, sehingga kita hanya perlu dua hal, iman dan ilmu. Jadilah orang yang punya literasi yang baik untuk memahami apa dan siapa virus itu, dan bagaimana dengan iman kita serahkan semua kepada Allah dengan ikhtiar yang tepat, dan tentu saja dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah agar kita terhindar dari keburukan yang datang dari apapun dan siapapun dimanapun sesuatu itu berada. Dan insya Allah dengan sikap tawakal kita akan selalu tenang menghadapi persoalan apapun yang datang dari Allah, termasuk persoalan pandemi yang sekarang ini banyak membuat orang cemas, resah, dan gelisah, dan bahkan menjadikan orang panik sedemikian rupa. Saya katakan, ayo kita bersikap tenang dan terkendali. Waspada itu penting, tetapi jangan panik, jangan resah, dan jangan gelisah. Karena keresahan, kegelisahan, dan kepanikan itu justru akan membuat kita semakin terpuruk. Ayo kita hadapi dengan tenang, dan kita kendalikan diri kita untuk selalu bersahabat dengan kondisi apapun, dan pada saatnya kita akan survive untuk berhadapan dengan apapun dan siapapun, dan insya Allah kita akan bisa keluar dari persoalan apapun yang kita hadapi bersama Allah. Kita bisa dengan apa? Dengan sabar yang tepat, yang benar-benar kita pahami, untuk kemudian kita implementasikan di dalam perilaku kita. Inilah apa yang bisa saya sampaikan di dalam pengajian saya pada subuh kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita renungkan, kita pahami, dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.